kasih Bapa yang baik. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi hati kami pagi hari ini. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Baik, mari kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai dengan 3 ya. Kalau Alkitab di dalam HP kita ya demikian, tapi kalau mungkin di Bible atau Alkitab biasa itu ayat 1 sampai 2 ya saudara ya. Baik, demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tema firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul rasa tenang. Saudara, kalau kita berbicara tentang rasa tenang atau ketenangan ya, semua orang menginginkan hidupnya ada rasa tenang. Tapi kebanyakan orang juga tidak bisa mengalami ketenangan dalam hidupnya. Ada banyak hal yang membuat kita tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang ya. Bisa ketidaknyamanan itu atau tidak rasa tenang itu bisa terjadi dalam diri kita karena apa? Rasa kekhawatiran yang berlebihan, juga kecemasan yang berlebihan. Banyak hal yang membuat kita cemas, banyak hal yang membuat kita khawatir. Tapi firman Tuhan saudara ya di pagi hari ini mengajarkan kita, mengajak kita semua ya, di mana dikatakan di sini, pemazmur mengatakan di sini bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita belajar sekilas ya tentang latar belakang daripada Mazmur 62 ini ya, mungkin ini ditulis oleh Raja Daud yang pada masa itu bagaimana Raja Daud dalam suatu pelarian ya, dia melarikan diri dari Yerusalem karena apa? Anaknya Absalom ya, putra ketiganya memberontak ya, melakukan penghasutan kepada masyarakat Yerusalem pada saat itu supaya memihak kepada Absalom atau dan tidak lagi mereka tunduk kepada otoritasnya Raja Daud ya. Jadi secara halus dia merongrong otoritasnya Raja Daud sampai suatu ketika Absalom ini memberontak ya, dan sebelum ia memberontak kita tahu dia menyatakan dirinya sudah menjadi seorang raja ya pada saat itu ya, tanpa sepengetahuan dari Raja Daud. Nah, di sini bisa kita pahami bagaimana posisi Raja Daud pada saat itu ya. Dia harus lari dari Yerusalem. Dia harus menghadapi pemberontakan dari anaknya sendiri. Itu tidak mudah, saudara ya. Jadi ketika dia mengalami hal-hal yang membuat dia ketakutan, hal-hal yang membuat dia cemas, hal-hal yang membuat dia khawatir. Tentunya Raja Daud ya sangat khawatir. Masyarakat yang dipimpinnya terpecah belah ya. Dia memikirkan masyarakatnya. Dia juga memikirkan perbuatan anaknya sendiri. Ini tidak mudah buat Raja Daud. Sehingga dari pengalaman Raja Daud ini saudara ya, dia mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Mungkin hari-hari ini saudara kita banyak mengalami hal-hal yang membuat kita tidak tenang. Mungkin itu ada sakit penyakit
ya, atau tiba-tiba kita juga mendengarkan suatu informasi bahwa kesehatan kita tidak baik, ya, atau juga mungkin kita memikirkan masa depan anak-anak kita memikirkan anak cucu mantu kita, bahkan ada yang memikirkan suami, memikirkan istri. Ada banyak hal, ya, ada banyak hal lingkaran kecemasan, lingkaran kekhawatiran di dalam hidup kita. Pemazmur mengajak kita, saudara, ya, mari datang kepada Tuhan kita Yesus. Kita menyerahkan rasa khawatir kita menyerahkan rasa cemas kita menyerahkan masa depan anak-anak kita menyerahkan rumah tangga kita. Ya, hari-hari ini saudara juga, ya, saya banyak cukup dalam menerima dalam konseling pernikahan, ya, saudara, ya. Bagaimana harus bercerai, ya, karena suami tidak hanya saja berselingkuh, tapi juga melakukan kekerasan terhadap istri, terhadap anak, dan ini sudah tidak bisa ditoleransi, saudara, ya, dan harus mengatakan pisah. Nah, ini saudara, hal-hal yang sangat menyakitkan. Padahal kita tahu, ya, kita tahu dalam pernikahan Kristen itu tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan, tapi harus mengambil jalan tersebut. Ya, mengapa? Kalau saya katakan terburu-buru, saudara, ya, terburu-buru. Kenapa tidak datang terlebih dahulu kepada Tuhan, mencari tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan. Jangan kita memutuskan sesuatu ketika kita marah, ketika kita cemas, ketika kita khawatir, ketika kita memikirkan nanti kalau dilanjut begini dan begitu. Tidak, saudara. Karena ketika kita belajar dan melakukan firman Tuhan, selalu ada jalan keluar. Itu, saudara, ya. Nah, kita kembali. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Segala sesuatunya kita bawa kepada Tuhan. Jangan kita mencari ketenangan, jangan kita mencari kedamaian itu melalui hal-hal yang diajarkan oleh dunia. Atau mencari validasi dari orang lain. Ya. Atau juga kita mencari ketenangan dengan lari dari masalah yang sedang kita hadapi. Ya. Tapi carilah Tuhan. Carilah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan solusi kepada kita. Jelas di sini dikatakan, pemazmur mengatakan ada begitu banyak yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Ya, ada begitu banyak hal-hal yang tidak enak terjadi di dalam kehidupan Raja Daud. Sehingga dia boleh berkata, saudara, ya, dia boleh berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pagi hari ini juga kita mau katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Cari Tuhan, cari hadiratnya, cari kebenarannya. Karena kebenarannya, hadiratnya membawa kita lepas dari rasa kecemasan, dari rasa ketakutan. Saudara, saya juga pernah mengalami suatu rasa takut, rasa cemas yang luar biasa, ya, saudara. Pada saat itu, saudara, di pagi hari, ya, ketika saya sudah bangun pagi, saya cuci muka. Yang namanya kita cuci muka, saudara, ya, kita tutup mata, ya, saudara, ya. Mungkin ada yang cuci muka buka mata, is oke juga, ya, saudara, ya. Tapi yang namanya cuci muka pasti kita tutup mata. Nah, ketika saya tutup mata, ya, saudara, ya, tiba-tiba ada satu penglihatan, saya melihat ada darah yang seperti tercecer seperti itu, ya. Lalu saya buka mata saya sebutkan, Tuhan Yesus, ada apa ini? Kenapa saya melihat darah? Sepanjang hari itu ada rasa ketidaknyamanan di dalam diri saya. Ada rasa tidak tenang, ya, sepanjang hari itu. Dan apa yang terjadi, saudara, ya? Di sore hari, ya. Di sore hari pukul 6 sore itu, ya, saya menerima telepon dari adik saya atau dari teman adik saya, bahwa adik saya saat itu posisi ada di Malaysia, saudara, ya, dia kecelakaan, ya, kecelakaan itu dan ada di rumah sakit dalam keadaan koma, ya, dalam keadaan koma. Dari telinga dikatakan darah mengalir, dari mulut darah juga mengalir, ya, saudara, ya. Mendengar berita itu, saudara, wow,
saya tidak bisa katakan seperti apa. Rasanya ngambang ya, kehidupan kita itu rasanya ngambang ya. Saya berusaha menangani sendiri. Saya tidak ngasih tahu ke orang tua saya, ke saudara-saudara saya. Karena apa? Takutnya mereka panik dan bagaimana ya. Dan ketika mendengar berita tadi saudara, tentunya ya mungkin apa bisikan iblis saya tidak tahu. Bisikan iblis di telinga saya dan di pikiran saya, di otak saya itu mengatakan begini, adikmu akan mati. Dan seperti terdengar bunyi ambulans ngiung-ngiung begitu saudara ya. Itu rasanya waduh ya apa. Ini bagaimana, seperti apa. Tapi malam hari saudara ya, dalam rasa tidak tenang, khawatir. Malam hari jam 9 malam saya masuk ke kamar ibu saya katakan seperti ini. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai tubuhku, pikiranku, hatiku. Karena aku mau berdoa kepada Tuhanku. Saya berdoa saudara hanya haleluya, mengatakan haleluya, menyembah. Dan selamatkan adik saya, pulihkan adik saya, jamah adik saya. Saya belajar menghancurkan segala tipu muslihat si iblis saudara ya. Saya mengalahkan rasa tidak tenang di dalam diri saya. Dan esok harinya saya telepon lagi teman adik saya. Menanyakan bagaimana kondisi adik saya. Dikatakan masih koma. Dan hari itu saudara kurang lebih 4 apa 7 hari itu koma saudara. Koma. Dan selama dia koma saya tidak menyampaikan kepada orang tua saya. Kenapa? Karena ibu saya ada gangguan jantung juga ya. Kalau mendengar berita tentang anaknya, wah. Bagaimana seperti itu. Dan namanya seorang ibu kalau mendengar anaknya dalam posisi tidak baik. Siapa saudara yang tidak khawatir dan takut ya. Saya belajar untuk tidak menyampaikan kepada orang tua saya. Tapi saya bertekun. Saya berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan saya katakan Tuhan apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Itulah kehendak-Mu. Ya, karena di otak ini pikiran ya, di otak saya, di pikiran saya, koma darah mengalir dari telinga dan dari mulut. Rasanya tidak ada keselamatan lagi, tidak ada pemulihan dan kesembuhan. Doa terakhir saya, yang terbaik, apapun itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Hasilnya. Adik saya sampai saat ini sehat luar biasa, lepas dari koma. Tidak ada gangguan apapun, tidak ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Normal semuanya. Itu keajaiban Tuhan yang luar biasa. Ini hasil kalau kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tenang. Rasa tenang, miliki rasa tenang dan percaya ketika engkau datang kepada Tuhan, rasa tenang itu akan diberikan kepadamu. Kemudian kita melihat ya ungkapan yang kedua dari Raja Daud pada firman Tuhan di pagi hari ini dikatakan di sana hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah ya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, gunung batu di sini berbicara tentang kekuatan dan keabadian. Batu adalah material yang keras ya dan tahan lama. Sehingga gunung batu sering melambangkan kekuatan, keteguhan dan sesuatu yang abadi atau kekal. Ya, dalam beberapa konteks keagamaan Tuhan atau Allah sering disebut sebagai gunung batu, sebagai perlambangan kekuatan dan perlindungan yang tidak tergoyahkan. Ya, jadi dikatakan di sana gunung batuku dan keselamatanku. Ya, gunung batu berbicara tadi tentang kekuatan, tentang keabadian, tentang keselamatan, ya. Jadi dikatakan tadi perlindungan dan benteng. Mengapa? Karena
mungkin dengan ukuran yang besar dan materialnya yang kokoh, gunung batu dapat diartikan sebagai tempat perlindungan, benteng, dan tempat berlindung dari segala bahaya atau dari segala kesulitan. Ya, nah dikatakan di sini saudara ya, sebagai tempat perlindungan dan gunung batu. Satu-satunya tempat kita untuk berlindung itu adalah Tuhan. Satu-satunya tempat kita bernaung itu adalah Tuhan. Satu-satunya tempat untuk kita mencari keselamatan itu adalah Tuhan. Pemulihan atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan. Ya, saudara pengen disembuhkan, saudara pengen dipulihkan, datang kepada Tuhan. Katakan dialah gunung batu dan keselamatanku. Dialah perlindunganku. Dialah keselamatanku. Dialah kesembuhanku. Dialah segalanya kepadaku. Katakan dengan iman. Percaya. Di saat kita percaya dan mengatakan firman dengan mulut bibir kita. Dan percaya dalam hati kita. Percaya dengan pikiran kita. Apa yang kita harapkan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan takut meskipun dokter mengatakan penyakitmu tidak sembuh. Engkau gagal ginjal, engkau gagal jantung. Engkau sudah 3 bulan lagi, 4 bulan lagi hidup. Di dalam Tuhan kita bisa hidup untuk selama-lamanya. Di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak bisa terjadi. Semuanya bisa dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Asalkan kita mempercayakan diri kita. Mengatakan, Engkau Tuhan gunung batuku, Engkau keselamatanku, Engkau yang aku percaya dapat menyembuhkan sakit penyakitku. Kenapa banyak orang mendapatkan mujizat? Dan kenapa saudara tidak? Kalau orang lain bisa mendapat mujizat, kenapa kita tidak? Pertanyaannya kan kita punya Tuhan yang sama. Ya, artinya kalau seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat mendapatkan mujizat, kita juga pasti mendapatkan mujizat. Nah, di sini kita mau ubah mindset kita atau pola pikir kita. Jangan ada hal-hal atau jangan biarkan ada hal-hal yang menghambat iman kita, kepercayaan kita bahwa Tuhan kita sumber segalanya kepada kita. Sumber segalanya dapat melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saudara, mari miliki rasa tenang. Datang kepada Tuhan kita Yesus. Bukankah di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 ya, dikatakan di sana Tuhan Yesus sendiri berjanji memberikan kita roh penolong yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di saat kita tidak mampu menenangkan hati kita, pikiran kita, minta Roh Kudus, minta Roh Kudus memberikan ketenangan, menguasai pikiran, menguasai hati kita, jiwa kita. Minta. Di saat kita meminta, dengan sendirinya Roh Kudus akan bekerja, memberikan kita rasa tenang sehingga kita bisa berdoa dengan baik. Bisa berdoa memanggil nama Tuhan Yesus Sang Penyembuh, Sang Keselamatan, ya. Sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Jangan kita menganggap diri kita kuat. Ya, jangan kita menganggap diri kita kuat. Coba ya, ada ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 ya. Di sana dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan kita sombong. Jangan kita merasa aku bisa. Jangan kita merasa oh harta saya banyak. Saya sudah siapkan untuk masa depan anak saya. Uang, perusahaan, aset-aset yang lain. Oh saya sekarang tenang. Jiwa saya tenang. Karena apa? Segala sesuatunya sudah saya persiapkan untuk anak-anak saya.
Hati-hati saudara ya. Ketika kita mengandalkan harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, nama kita, semuanya sia-sia. Andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan engkau merasa engkau kuat, engkau bisa. Suatu saat dikatakan engkau bisa jatuh. Tetapi orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan meskipun dia punya segala-galanya. Tapi ia menyerahkan kehidupannya, masa depannya, anak-anaknya, keturunannya, usahanya, pekerjaannya kepada Tuhan setiap hari dan setiap hari. Maka Tuhan akan buat semakin baik, semakin mengalami kesuksesan, semakin mengalami kemenangan. Dan hari-hari kita selalu dipenuhi dengan berkat, mujizat terjadi di sepanjang jalan kita. Jadi saudara, mari pagi hari ini tenanglah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadikan dia gunung batu, jadikan dia keselamatanmu, jadikan dia perlindunganmu, jadikan dia sumber kesembuhanmu. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Hari ini, besok, lusa, sampai Yesus datang untuk kedua kalinya, selalu ada mujizat di dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, engkau ajaib, engkau luar biasa. Terpujilah engkau yang memeteraikan firman-Mu di hati umat-Mu. Biarlah mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka semakin mengalami kesuksesan. Tidak ada kerugian di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit mengalami kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini berdoa Tuhan untuk pergumulan akan anak, masa depan anak mereka, atau mungkin kontrak rumah, apapun itu Bapa, campur tangan-Mu ya Bapa, membawa mereka lepas dari kesulitan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih, biarlah berkat dari Allah Bapa, berkat sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, turun atas umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.